Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seorang filsuf yang sangat terkenal, yaitu Baruch de Spinoza. Nah, ini seorang filsuf yang dianggap panteisme, yang menyamakan antara Tuhan dan alam ini adalah modus eksistensi keberadaan Tuhan. Hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan atau Allah. Baruch de Spinoza berasal dari kalangan masyarakat Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol ke Amsterdam, Belanda. Jadi Spinoza itu berasal dari Spanyol, kemudian dia pindah ke Belanda karena di sana ada konflik keagamaan di sana. Semula ia diharapkan keluarganya menjadi rabi atau guru agama Yahudi. Namun kemudian ia membuat marah komunitas Yahudi dan keluarganya. Pasalnya, pada usia 18 tahun Spinoza meragukan kitab suci sebagai wahyu Allah, mengkritik posisi para imam Yahudi, mempertanyakan kedudukan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Yahweh, dan keterlibatan Allah secara personal dalam sejarah manusia. Akibatnya, ia diusir oleh keluarganya dan dikucilkan dari komunitasnya dengan kutukan dan sumpah serapah yang pedas. Antara lain, terkutuklah Spinoza pada siang dan malam hari, terkutuklah saat ia berbaring dan bangun, terkutuklah kedatangan dan kepergiannya. Semoga Allah tidak akan pernah sudi mengampuninya dan semoga murkanya turun atas orang ini. Ini sangat menyeramkan sekali. Tidak lama setelah pengucilan dan kutukan itu, Spinoza menderita sakit TBC. Karena mengalami percobaan pembunuhan oleh seorang Yahudi fanatik, Spinoza meninggalkan Amsterdam dan pergi ke Den Haag. Di sini ia hidup menyendiri, tidak mencolok dan sederhana, tidak merokok, jarang minum anggur, makan bubur encer dan minum sedikit susu. Undangan mengajar di Universitas Heidelberg, Jerman ditolaknya agar ia tidak merasa terikat. Spinoza mencari nafkah dengan bekerja sebagai pengasah lensa kacamata dan menjadi guru pribadi pada beberapa keluarga kaya. Dari sini ia kemudian berkenalan dengan tokoh-tokoh partai politik Belanda saat itu, antara lain Jan de Witt. Spinoza sempat dikunjungi Leibniz beberapa waktu sebelum penyakit TBC kronis yang merenggut nyawanya pada usia 47 tahun. Sangat muda sekali Spinoza. Dan tentu saja belum menikah mungkin. Bagaimanakah Allah, jiwa, dan dunia material bisa dipikirkan sebagai satu kesatuan utuh? Allah, jiwa, dan dunia material dipikirkan dalam satu kesatuan yang utuh. Inilah problem filsafat Descartes. Dalam bukunya Etika Ordinem Geometrico Demonstrata, etika yang dibuktikan dengan cara geometris. Spinoza menjawab persoalan ini. Ia memulai filsafatnya dari pengertian substansi. Spinoza mendefinisikan substansi sebagai sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri dan dipikirkan oleh dirinya sendiri, artinya sesuatu yang konsepnya tidak membutuhkan konsep lain untuk membentuknya. Sekali lagi, substansi adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri dan dipikirkan oleh dirinya sendiri, artinya sesuatu yang konsepnya tidak membutuhkan konsep lain untuk membentuknya. Jadi substansi adalah apa yang berdiri sendiri dan ada oleh dirinya sendiri, sebab bahkan dari konsepnya pun tidak bisa bergantung pada sesuatu yang lain. Substansi dibedakan Spinoza dari atribut, yakni sifat atau ciri corak yang melekat pada substansi dan karenanya tergantung padanya. Sifat substansi adalah abadi, tidak terbatas, mutlak, dan tunggal utuh. Nah, menurut Spinoza, hanya ada satu yang memenuhi semua definisi ini, yaitu Allah, Tuhan. Hanya Allah yang mempunyai sifat abadi, tidak terbatas, mutlak, tunggal, dan utuh. Implikasinya jelas, Spinoza menolak Allah yang bersifat personal. Maksudnya Allah yang
bisa kita sapa dengan kata engkau atau bapa seperti diimani oleh agama monoteisme, khususnya agama Yahudi atau Kristen, sebab personal adalah sifat atau ciri untuk manusia. Padahal manusia pada dirinya sendiri bersifat fana, relatif, dan terbatas. Jadi sifat-sifat yang sebenarnya merupakan kebalikan dari sifat Allah. Selanjutnya Spinoza mengajarkan kalau Allah adalah satu-satunya substansi, maka segala yang ada harus dikatakan berasal darinya. Ini berarti semua gejala pluralitas dalam alam, baik yang bersifat jasmaniah, orang, flora, binatang, dan lainnya, maupun yang bersifat rohaniah, pemikiran, perasaan, bahkan kehendak, bukanlah hal-hal yang berdiri sendiri, melainkan tergantung adanya secara mutlak pada Allah. Untuk menyebut gejala ini, Spinoza sendiri memakai istilah modi, yang berarti berbagai bentuk atau cara berada dari substansi yang satu dan sama itu. Jadi modi atau modus, cara. Modus itu cara. Maka semua realitas dan gejala yang bisa kita temukan dalam alam hanyalah modi saja dari Allah sebagai substansi yang tunggal. Dengan kata lain, alam segala isinya adalah identik dengan Allah secara prinsipil. Keduanya tidak mempunyai perbedaan hakiki alias setali tiga uang. Kata kunci ajaran Spinoza yang terkenal adalah Deus sive natura, Allah atau alam. Yang berbeda hanyalah istilah atau sudut pandangnya saja. Sebagai Allah, alam adalah natura naturans. Sebagai Allah, alam adalah natura naturans, alam yang melahirkan. Sebagai dirinya sendiri, alam adalah natura naturata, natura naturan, alam yang melahirkan. Dan alam adalah natura naturata, alam yang dilahirkan. Namun substansinya adalah satu dan sama, Allah atau alam. Allah itu alam, nah Allah ini adalah natura naturans yang melahirkan, sedangkan alam itu adalah natura naturata, alam yang dilahirkan. Nah, alam yang modus keberadaan Allah itu disebut dengan natura naturans, alam yang melahirkan. Dengan ini Spinoza membantah ajaran Descartes bahwa realitas seluruhnya terdiri dari tiga substansi, Allah, jiwa, dan materi. Bagi Spinoza hanya ada satu substansi saja, yaitu Allah, alam. Selain itu persoalan dualisme dalam filsafat Descartes berhasil juga diatasi. Menurut Spinoza, Descartes keliru memandang pemikiran res cogitan, hakikat jiwa, dan keluasan eksistensa, hakikat tubuh, sebagai dua substansi yang berbeda pada manusia. Yang benar menurut Spinoza, jiwa, pemikiran, tubuh, keluasan bukanlah dua substansi, melainkan dua atribut ilahi. Jadi pikiran dan tubuh itu adalah atribut ilahi, yakni dua dari sekian banyak sifat atau ciri corak Allah, alam yang bisa ditangkap manusia. Dua atribut ini menyusun manusia dan menjadikannya modus cara berada alam dan Allah. Kalau demikian, secara konsekuen harus dikatakan juga bahwa secara substansial sebenarnya dalam alam pemikiran Spinoza tidak ada tempat bagi adanya jiwa dan tubuh individual pada manusia. Sebab manusia hanyalah modus Allah, dan sebagai itu ia lebur bersama dengannya, dan satu-satunya substansi padanya modus manusia menempel. Lantas kesimpulan Spinoza adalah logis, karena manusia hanyalah modus Allah, dan sebagai itu secara hakiki tergantung padanya. Maka tidak ada lagi individualitas mutlak dan kebebasan manusia. Dua hal yang justru amat ditekankan dalam agama-agama monoteis harus ditolak. Jadi tidak ada kebebasan individual. Menurut ajaran agama-agama monoteis, khususnya filsafat Kristiani, setiap orang individual bersifat mutlak. Maksudnya Allah menciptakan individu-individu secara pribadi dan menghendaki masing-masing tinggal dalam cintanya tanpa kenal batas waktu. Namun manusia dapat menjawab cinta Allah atau secara positif atau secara negatif. Kenyataan bahwa manusia dapat menerima atau menolak Allah menunjukkan bahwa manusia mempunyai kebebasan. Maka kalau manusia wafat, ia tidak larut dalam alam semesta, melainkan secara individu datang pada Allah untuk mengalami kepenuhan cintanya, atau
binasa selama-lamanya. Jadi ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini. Kepercayaan akan adanya kehidupan sesudah kematian mengandaikan juga bahwa jiwa itu abadi. Orang Yahudi, Kristen, dan Islam mengharapkan bahwa sesudah kematian akan bertemu dengan mereka yang sudah meninggal. Namun bagi Spinoza, individualitas jiwa dan kebebasan manusia seperti diajarkan oleh agama-agama monoteis itu tidak ada dasarnya. Alasannya manusia hanyalah modus Allah, dan sebagai itu ia tidak abadi dan tidak mutlak pada dirinya sendiri. Ia tergantung sepenuhnya pada Allah, substansinya. Maka tidak ada kebebasan dalam hidup individual sesudah kebangkitan. Surga dan neraka tidak dapat ditampung dalam kerangka pemikiran Spinoza. Dengan latar belakang pemikiran Spinoza yang menyangkal kebebasan dan individualitas, namun menekankan determinisme Allah, alam atas manusia, mustahilah mengharapkan darinya suatu etika yang menganjurkan perubahan hidup. Pertanyaan yang mau dijawab Spinoza dalam etikanya kiranya adalah bagaimanakah orang bijaksana berkat usahanya sendiri bisa hidup dengan lebih tenang dan lebih mantap? Yang dicari bukanlah jawaban atas pertanyaan apakah kewajibanku, pertanyaan tentang keharusan tindakan menjadi tidak bermakna dengan latar belakang determinisme di mana segalanya telah ditentukan Allah, melainkan bagaimanakah aku bisa mencapainya. Spinoza menyusun etikanya dengan mengikuti kaidah ilmu ukur. Maksudnya, ia mulai terlebih dahulu dengan menetapkan suatu dalil umum. Dari sini lantas ditarik secara deduktif konsekuensi logis lainnya. Menurut Spinoza, dalil umum yang bisa ditemukan pada semua pengada adalah ikhtiar untuk mempertahankan diri. Setiap makhluk berikhtiar untuk sekuat tenaga untuk mempertahankan adanya. Conatus sese conservandi. Pada manusia, makhluk yang berakal budi, ikhtiar itu muncul sebagai keinginan, yakni dorongan yang disadari adanya secara intelektual. Apabila keinginan ini beralih ke keadaan yang lebih kuat, lebih hidup, dan lebih penuh, ia berupa nikmat. Apabila sebaliknya, misalnya keinginan itu padam, tidak bergairah, terhambat, ia menjadi kesedihan atau rasa sakit. Maka rasa nikmat dan rasa sakit bersama keinginan adalah 3 afeksi atau emosi dasar. Mulai sekarang Spinoza merasa dapat menentukan mana yang baik dan buruk buat manusia. Yang baik adalah yang mendukung dan memenuhi keinginan kita untuk mengalami kenikmatan. Yang buruk adalah menghambatnya dan membuat kita sedih. Kebahagiaanku terwujud kalau aku tidak merasa sedih, melainkan nikmat. Pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana aku bisa mencapai perasaan nikmat itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Spinoza membuat distingsi antara afeksi, emosi aktif, dan pasif. Emosi pasif adalah perasaan senang atau sakit yang secara spontan saya alami begitu saja. Misalnya kalau dalam perjalanan yang secara spontan saya alami begitu saja. Begitu misalnya kalau dalam perjalanan ke suatu tempat melihat pemandangan kebun teh yang berwarna hijau, pupus, dan permai di pagi hari cerah, hati saya menjadi senang. Ini adalah kebetulan. Maka saya pasif. Dengan kata lain, emosi pasif lebih berhubungan dengan kenikmatan atau kesenangan indrawi. Adapun emosi aktif adalah perasaan senang yang saya peroleh berkat aktivitas mental atau kegiatan jiwa. Emosi aktif dapat kalau saya mengalami peningkatan pengertian, misalnya saya memahami hubungan logis antara ide-ide dan karenanya melihat keseluruhan realitas. Dengan memperdalam pengertian sesuatu yang sebelumnya mungkin belum saya tidak enak, sekarang membuat saya gembira. Saya bukan lagi objek pasif emosi, melainkan emosi mengikuti pengertian saya. Menurut Spinoza, emosi aktif itu hanya dapat dihubungkan dengan keinginan atau perasaan nikmat, tetapi tidak dengan perasaan sakit. Maka kalau mau bahagia, usahakan emosi aktif ini. Kalau kita dikuasai oleh emosi pasif, kita terhalang untuk memperoleh ide-ide yang jelas dan terpilah. Apabila kita mengusahakan emosi aktif, kita akan dapat pengertian tentang ide-ide yang benar mengenai realitas, termasuk mengenai diri kita sendiri. Jadi harus diaktifkan ya. Emosi aktif itu bukan suatu kebetulan, tapi merenungkan diri kita. Kita tidak dikuasai lagi dengan segala kesenangan indrawi dan dorongan hawa nafsu. Dengan kata lain, kita bebas. Maka dalam kerangka pemikiran Spinoza,
Pengertian adalah pembebasan dari perbudakan hawa nafsu akibat pandangan-pandangan yang dangkal dan tidak tepat. Yang membuat nafsu menjadi tinggi adalah pemikiran dangkal dan tidak tepat. Spinoza mengatakan bahwa pengertian paling tinggi yang bisa dicapai manusia adalah mengenal Allah. Dialah keseluruhan realitas. Makin kita mengerti Allah, kita makin mencintainya. Maka dari itu cinta yang berdasarkan pengertian intelektual pada Allah, amor dei intellectualis, adalah puncak etika dan kebahagiaan manusia. Kalau saya sudah mencapai pengertian tertinggi yang membahagiakan, saya pun bisa menerima segala sesuatu yang ada dalam alam sebagai kehendaknya dan sanggup menyerahkan diri pada penyelenggaraannya. Di sini ada dua hal penting dalam pemikiran Spinoza berkaitan dengan hal kebebasan dan kebebasan manusia. Pertama, bagi Spinoza, kebebasan tidak bersifat pasif, melainkan aktif. Saya secara intelektual mengenal dan mencintai Allah, lalu menyerahkan diri pada ketentuannya yang termaktub dalam hukum alam. Nah, kata-kata mengenal, mencintai, dan menyerahkan diri secara intelektual menunjukkan usaha dan kegiatan aktif. Namun itu berarti inilah hak kedua, cinta kepada Allah itu pun bersifat intelektual, karena intinya adalah pengertian belaka, bukan merupakan suatu hubungan antar pribadi yang mengandaikan kesalingan dalam mencintai. Cinta intelektual itu mirip kepuasan mental yang dirasakan seorang ilmuwan apabila ia memahami suatu hukum alam secara lengkap. Dalam cinta intelektual kepada Allah, menurut Spinoza kita bisa melihat segala sesuatu. Cinta intelektual ya. Karena bagi Spinoza Allah adalah alam dan alam adalah Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Spinoza. Spinoza memang memahami Allah secara apersonal. Maka dari itu juga cinta kepada Allah pun bersifat intelektual. Amor dei intellectualis. Menarik sekali pembahasan mengenai Spinoza. Terima kasih.